Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari perjanjian dalam waralaba dengan subbab Surat Perjanjian Waralaba, pihak yang terkait dalam waralaba, hak dan kewajiban para pihak dalam waralaba, dan pembinaan waralaba. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian mampu mengidentifikasi surat perjanjian waralaba, mampu mengidentifikasi pihak yang terkait dalam waralaba, mampu menjelaskan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba, dan mampu menjelaskan mengenai pembinaan waralaba. Materi yang pertama yaitu mengenai surat perjanjian waralaba. Dalam bisnis waralaba, surat perjanjian merupakan hal yang sangat penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012, surat perjanjian waralaba setidaknya memuat hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu nama dan alamat para pihak. Para pihak di sini yaitu pemberi dan penerima waralaba. Yang kedua ada jenis hak kekayaan intelektual, seperti merek dan logo perusahaan, desain gerai, sistem manajemen dan pemasaran, atau racikan bumbu masakan yang diwaralabakan. Yang ketiga ada kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan, seperti perdagangan eceran atau retail, pendidikan, restoran, apotek, ataupun bengkel. Yang keempat ada hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba, di antaranya pemberi waralaba berhak menerima fee ataupun royalti dari penerima waralaba. Dan selanjutnya, pemberi waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada penerima waralaba. Kemudian, penerima waralaba berhak menggunakan hak kekayaan intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Dan selanjutnya, penerima waralaba berkewajiban menjaga kode etik atau kerahasiaan, ciri khas usaha yang diberikan oleh pemberi waralaba. Yang kelima, terdapat bantuan fasilitas bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan kepada penerima waralaba. Di antaranya seperti bantuan berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer ataupun program IT pengelolaan kegiatan usaha. Yang keenam, ada wilayah usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba untuk mengembangkan bisnis waralabanya di seluruh Indonesia. Yang ketujuh, ada jangka waktu perjanjian, yaitu batasan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian, terhitung sejak surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang kedelapan, ada tata cara pembayaran imbalan, yaitu ketentuan termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan, contohnya fee ataupun royalti jika disepakati dalam perjanjian yang menjadi tanggung jawab penerima waralaba. Yang kesembilan, ada penyelesaian sengketa, yaitu penetapan tempat ataupun lokasi penyelesaian sengketa, seperti melalui pengadilan negeri tempat atau domisili perusahaan atau melalui arbitrase dengan menggunakan hukum Indonesia. Yang kesepuluh, ada tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian. Pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak. Adapun perjanjian akan berakhir dengan sendirinya jika jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali jika dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang telah disepakati secara bersama. Yang ke-11 ada jaminan dari pihak pemberi waralaba untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada penerima waralaba sesuai dengan isi perjanjian hingga jangka waktu perjanjian berakhir. Dan yang ke-12, jumlah gerai yaitu jumlah outlet yang akan dikelola oleh penerima waralaba. Materi yang kedua yaitu pihak yang terkait dalam waralaba.
Waralaba adalah bentuk kerjasama bisnis dua ataupun lebih perusahaan dalam bidang perdagangan barang ataupun jasa, di mana satu pihak yang memiliki merek yang terkenal disebut sebagai franchisor dan pihak lainnya disebut sebagai franchisee. Yang pertama ada pemberi waralaba atau franchisor. Franchisor adalah orang atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan waralaba kepada pihak lain. Franchisor ini terdiri atas yang pertama, pemberi waralaba berasal dari luar negeri. Yang kedua, pemberi waralaba berasal dari dalam negeri. Yang ketiga, pemberi waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri. Dan yang keempat, pemberi waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri. Kemudian pihak yang kedua yaitu penerima waralaba atau franchisee. Franchisee ini adalah orang atau badan usaha yang diberikan hak oleh pewaralaba untuk memanfaatkan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. Di sini penerima waralaba terdiri atas pertama, penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri. Yang kedua, penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri. Yang ketiga, penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri. Dan yang keempat, penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri. Selanjutnya, materi yang ketiga, hak dan kewajiban para pihak waralaba. Menurut Gunawan Wijaya dalam Haryani, pemberi waralaba dan penerima waralaba mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, hak dan kewajiban pemberi waralaba atau franchisor. Hak dari pemberi waralaba ini diantaranya, pertama melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan dan penggunaan atau pemanfaatan lisensi oleh penerima waralaba. Yang kedua, memperoleh laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha penerima waralaba yang menggunakan haki yang dilisensikan. Yang ketiga, mewajibkan penerima waralaba dalam hal-hal tertentu untuk membeli barang modal dan barang lainnya dari pemberi waralaba. Yang keempat, mewajibkan penerima waralaba agar tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan haki yang dilisensikan. Kemudian yang kelima, menerima pembayaran royalti dalam bentuk jenis dan jumlah yang dianggap layak oleh pemberi waralaba. Yang keenam, melakukan pendaftaran lisensi haki yang diberikan kepada penerima waralaba. Kemudian yang kedua ada kewajiban pemberi waralaba meliputi memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan haki yang dilisensikan yang diperlukan oleh penerima waralaba haki untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut. Kemudian memberikan bantuan kepada penerima waralaba mengenai cara pemanfaatan dan atau penggunaan haki yang dilakukan tersebut. Yang kedua ada hak dan kewajiban penerima waralaba atau franchisee. Hak dari penerima waralaba ini diantaranya memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan haki yang dilisensikan yang diperlukan olehnya untuk melaksanakan lisensi tersebut. Yang kedua, memperoleh bantuan dari pemberi waralaba atas segala macam cara pemanfaatan dan atau penggunaan haki yang dilisensikan tersebut. Yang kedua ada kewajiban dari penerima waralaba, di antaranya melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi waralaba untuk melaksanakan haki yang dilisensikan, kemudian memberikan keleluasaan kepada pemberi waralaba untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi berkala ataupun tiba-tiba. Hal ini untuk memastikan bahwa penerima waralaba telah melaksanakan haki yang dilisensikan dengan baik.
Yang ketiga ada memberikan laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus. Yang keempat, menjaga kerahasiaan haki yang dilisensikan, baik selama maupun setelah berakhirnya masa pemberian lisensi. Yang kelima, tidak memanfaatkan haki yang dilisensikan selain dengan tujuan untuk melaksanakan lisensi yang diberikan. Dan yang keenam, lakukan pendaftaran royalti dalam bentuk, jenis, dan jumlah yang telah disepakati bersama. Materi keempat yaitu pembinaan waralaba. Sebelum menjalankan bisnis waralaba, baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba harus mendapatkan pembinaan mengenai waralaba. Di antaranya yaitu pembinaan waralaba yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain sebagai berikut. Pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang sistem waralaba, baik bagi pemberi waralaba ataupun penerima waralaba dalam negeri maupun bagi pengusaha yang usahanya layak diwaralabakan. Yang kedua, merekomendasikan pemberi waralaba atau calon pemberi waralaba untuk diberikan keringanan ataupun kemudahan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana, baik milik pemerintah ataupun pemerintah daerah maupun milik swasta. Yang ketiga, memfasilitasi atau merekomendasikan pemberi waralaba atau calon pemberi waralaba dalam negeri yang memiliki produk yang potensial untuk dipromosikan lebih luas dengan mengikuti pameran waralaba baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, memfasilitasi sarana klinik bisnis, baik di daerah-daerah maupun pada pameran-pameran di dalam negeri, untuk dapat dimanfaatkan para pemberi waralaba untuk berkonsultasi ataupun berdiskusi tentang masalah yang dihadapi. Kelima, mengupayakan pemberian penghargaan kepada pemberi waralaba dalam negeri yang berhasil mengembangkan waralabanya dengan baik dan memberikan manfaat yang baik terhadap perekonomian nasional. Yang keenam, memfasilitasi dalam memperoleh bantuan penguatan permodalan bagi pemberi waralaba dalam negeri, baik melalui instansi terkait maupun melalui unsur perbankan. Kemudian yang kedua, pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan kepada penerima waralaba. Di antaranya, 1. Pendidikan dan pelatihan tentang sistem manajemen pengelolaan waralaba yang dikerjasamakan sehingga penerima waralaba dapat menjalankan kegiatan waralaba dengan baik dan menguntungkan. Yang kedua, secara rutin memberikan bimbingan operasional, manajemen, sehingga jika ditemukan kesalahan operasional, dapat segera diatasi. Yang ketiga, membantu pengembangan pasar melalui promosi seperti melalui iklan, brosur, ataupun pameran. Yang keempat, melakukan penelitian serta pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik. Sekian materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.